Belajar itu menyenangkan. Hai, berjumpa lagi bersama saya Dina Satriana dari Prodi PGMI Lokal 5H. Nah, di sini saya akan membahas materi pembelajaran IPA MISD yang mana dibimbing oleh dosen Wiki Apriani MPD. Nah, di sini saya akan membahas materi IPA tentang rangkaian listrik paralel. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita memulai materinya, jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Oke semuanya, di sini sebelum kita memasuki materi pembelajaran IPA, saya memiliki beberapa besaran listrik yang perlu kalian ingat, yang terdiri dari 5 besaran listrik. Yang pertama adalah tegangan listrik. Ini sering disebut dengan volt, yang simbolnya adalah huruf V besar. Lalu yang kedua adalah arus listrik. Ini sering disebut dengan ampere, yang simbolnya adalah huruf A besar. Lalu yang ketiga adalah hambatan listrik. Ini sering disebut dengan ohm, yang simbolnya adalah tapak kuda. Lalu yang keempat adalah daya listrik. Ini sering disebut dengan watt, yang simbolnya adalah huruf W besar. Lalu yang terakhir adalah energi listrik. Ini sering disebut dengan joule, yang hurufnya adalah J besar. Nah, itu tadi besaran listrik yang perlu kalian ingat ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. Oke semuanya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu membahas mengenai komponen listrik. Komponen listrik ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Contohnya seperti baterai dan aki. Lalu yang kedua adalah komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contohnya seperti saklar dan lampu. Nah, itu tadi komponen-komponen listrik yang perlu kalian ketahui. Dan sekarang kita memasuki materi yang kedua. Oke semuanya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu membahas mengenai rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini pasti kalian tahu kan apa itu rangkaian listrik sederhana? Iya, rangkaian listrik sederhana adalah hubungan sumber listrik dengan komponen lainnya yang dirangkai atau disusun menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang rangkaian listrik sederhana ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Nah, tanda-tanda dari rangkaian listrik terbuka ini adalah tidak ada arus listrik, lampunya mati, dan saklarnya terbuka. Lalu yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu tanda-tandanya sebaliknya ya yang dari terbuka tadi, yaitu ada arus listrik, lampunya bisa menyala, dan saklarnya tertutup. Nah, itu tadi materi yang kedua ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu adalah mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas rangkaian listrik seri dulu ya. Nah, ciri-ciri dari rangkaian listrik seri ini yang pertama adalah disusun secara berderet. Yang kedua, kabel tidak punya percabangan. Yang ketiga, setiap komponen yang mengalir itu sama. Yang keempat, hambatannya lebih besar.
Yang kelima, pemakaian kabelnya lebih banyak. Dan yang terakhir adalah energi yang diserap semakin kecil. Nah, itu tadi ciri-ciri rangkaian listrik seri ya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian listrik paralel. Nah, untuk ciri-ciri rangkaian listrik paralel ini, yang pertama adalah komponen arus listrik yang disusun secara bersusun atau sejajar. Lalu yang kedua adalah arus listrik yang mengalir itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah hambatannya kecil. Lalu yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan itu lebih banyak. Nah, seperti itu ya adik-adik materi kita hari ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Dadah.